Julian. Ini adalah wanita yang menyelamatkanku waktu itu. Resume Jianbei. The film was translated and narrated Anda dulu by di militer? M-Media. Benar. 5 tahun tugas aktif. Karena Anda dulu di militer, itu berarti mungkin tidak ada yang salah dengan karakter Anda. Namun, datang untuk bekerja pada saya, agak menyia-nyiakan bakat Anda. Anda seharusnya sudah tahu sebelumnya, kan? Pekerjaan saya ini secara nominal adalah asisten pribadi, tapi sebenarnya ini adalah berpura-pura menjadi ayah putri saya. Baiklah. Tidak masalah. Bolehkah saya bertanya dengan lancang? Di mana ayahnya? Bisa masuk, melakukan... Ini bukan urusanmu. Sun Haozuan. Keluar. Juyun, kamu benar-benar berani mengkhianatiku dan mencari pria lain? Sun Haozuan, jaga ucapanmu. Juyun, jangan begitu tidak tahu malu. Di seluruh Qingzhou, siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah wanita yang aku, Sun Haozuan, telah sukai? Beraninya kamu terang-terangan merekrut pria? Kalau begitu jangan salahkan aku jika bersikap kejam. Keluar dari perusahaan saya sekarang, atau saya akan segera panggil polisi. Silakan telepon saja. Kita lihat, apakah kamu bahkan punya waktu? Kan senang. Kamu mau jadi ayahnya anak itu. Kamu cari matu? Kamu pikir kamu siapa? Berani mengancamku? Jadi kamu hanya seorang pelamar bau. Baiklah, aku beri kamu kesempatan. Berlututlah sekarang untukku. Bersujud dan akui kesalahanmu. Dan kemudian keluar dari sini. Dan aku tidak akan memperpanjang masalah ini. Kalau tidak, apa? Kalau tidak, kamu akan merasakan cara-cara keluarga Sun Qingzhou. Keluarga Sun. Ada apa? Takut? Biar ku katakan padamu, sudah terlambat. Sekarang kamu harus berlutut untukku. Berisik. Kamu berani memukulku? Aku bukan hanya berani memukulmu. Aku juga berani membunuhmu. Kamu percaya? Sekarang aku juga akan memberimu kesempatan. Berlutut. Dan minta maaf pada Nomanchu. Kalau tidak, aku juga akan memperlihatkan padamu metodenku. Tunggu saja. Sepertinya kamu masih belum belajar dari pengalaman. Aku bilang, berlutut. Dan minta maaf pada Direktur Chu. Kalau tidak, aku akan membuatmu berharap mati. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu mendekat lagi, aku akan panggil polisi. Baiklah. The film was Baiklah. translated and Tunggu saja. narrated by M-Media. Halo, Kakak Xiao. Ini Sun Haozuan. Sun Haozuan. Gedung Xingxing. 1805. Pelecehan wanita, intimidasi dan ancaman. Aku tidak peduli siapa kamu. Datang dan tangani ini segera. Jiang Bei, jangan konyol. Jika keadaan benar-benar memburuk, baik kau maupun aku tidak akan sanggup menanganinya. Nah, biar ku katakan padamu, sekencang apapun kamu sekarang, kamu akan semakin sengsara nanti. Jiang Bei, kan? Kalau kau mau hidup, maka patuhlah bersujud dan akui kesalahanmu sekarang juga. Baiklah. Tunggu sampai orang-orangku tiba di sini. Aku akan membuatmu menyesal. Jiang Bei, Jangan khawatir, aku yakin. Kau yakin? Kau benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Kakak Xiao. Kakak Xiao. Zulkun. Kakak Xiao, kau akhirnya tiba. Biar ku beritahu, Kakak Xiao, dia orangnya. Dia memukulku dan memfitnahku. Bukankah kau cukup mampu tadi? Kenapa sekarang kau tidak bicara apa-apa? Kakak Xiao, cepatlah, bawa dia pergi. alasan Jiang Bei bertindak adalah karena Sun Haozuan berbicara menghina dan mengancam saya lebih dulu. Sun Haozuan, ikut kami. Apa? Tidak, Kakak Xiao, kau menangkap orang yang salah. Bukan aku, dia orangnya. Kronologi kejadiannya sudah kami selidiki dengan jelas. Sun Haozuan terlibat dalam cara-cara termasuk, namun tidak terbatas pada intimidasi, ancaman, penghinaan, untuk melecehkan wanita. Sekarang buktinya sudah meyakinkan. Tidak, Kakak Xiao,
Kakak Shou, aku salah. Demi saudaraku, biarkan saja aku pergi ya. Nona Chu, kami pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Aku akan memberimu penjelasan. Terima kasih atas kerja keras Anda. Itu tugasku. Itu yang harus kulakukan. Tidak, ayo pergi. Kakak Shou, ada apa? Kakak Shou. Lihat, Direktur Chu. Masih berguna. Jiang Bei, kamu terlalu impulsif. Jika kali ini kamu tidak begitu beruntung, kamu akan berada di penjara. Ini semua karena saya. Itulah The sebabnya film was kamu menyinggung Sun translated Hak-suan. and Dengan narrated kekuatan by keluarga Sun, M-Media. dia akan segera keluar. Dia akan tetap datang mencari masalah. Saya akan memberimu kompensasi. Kamu sebaiknya meninggalkan King Su dulu. Tidak perlu. Dia tidak akan keluar dalam waktu singkat. Bahkan, jika dia keluar, dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. 5 menit sebelumnya, selidiki Sun Hao-suan. Kamu terlalu naif. Sun Hao-suan adalah keturunan langsung dari keluarga Sun. Keluarga Sun, tidak mungkin bagi mereka untuk menahannya di dalam selamanya. Selama aku hidup, tidak ada yang berani melanggar hukum di depanku. Kamu, Kontrak kerja. Maksudku, kontraknya sudah ditandatangani. Hubungan kerja kita juga sudah berlaku. Selain itu, aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. baiklah, Anda sudah terikat kontrak, maka ketentuan di dalamnya, Anda pasti sempat baca, kan? Ya, Selama masa kerja Anda, segala hal soal kerja, Anda harus mendengarkan saya. tentu saja. Malam ini pukul 5 sore, Anda ikut saya menjemput putri saya dari sekolah. Juga, jika keluarga Sun memberi Anda masalah lagi, pastikan untuk menelepon saya. Tidak masalah. Ketepatan waktu Anda benar-benar kuat. Tidak lebih 1 menit, tidak kurang 1 menit. Itu kebiasaan. Ingat, nama putri saya adalah Chou Fei Fei. Kamu pergi menjadi prajurit, kamu adalah pahlawan yang membela negara. Hanya hari ini, kamu punya waktu untuk menemuinya. Ibu, Su Fei Fei, ibu, ini anak perempuanku? ibu. Ibu bilang ayah akan segera kembali. Kapan ayah akan menjemputku dari sekolah? Ada apa? Dia ayah. Ibu, ayah adalah pahlawan. Dia tidak memakai seragam polisi. Dia bukan ayah. Dia bukan. Fei Fei, ayah sudah kembali sekarang. Jadi dia tidak bisa memakai seragam paman polisi lagi. Aku tidak peduli. Bukan ayah. Sebentar, aku akan segera kembali. The film was translated aku mau ayah. and narrated by M-Media. Anak-anak lain semua punya ayah. Hanya aku yang tidak punya ayah. Mereka memanggilku anak haram. Fei Fei bukan anak liar. Fei Fei punya ayah. Fei Fei, jangan menangis. Ayah akan segera kembali. Ayah. Itu ayah. Benar-benar ayah. Fei Fei, ayah kembali. Ayah. Kenapa ayah tidak kembali begitu lama? Ayah tahu The betapa film aku was merindukan ayah. translated and narrated by Ayah masih akan M-Media. meninggalkan aku dan ibu. Ayah masih akan menjemputku dari sekolah. Fei Fei, ayah akan selalu bersamamu. Jangan khawatir, ayah tidak akan meninggalkanmu lagi. Kita akhirnya tidak terpisah lagi. Kalau begitu kita janji kelingking. Janji kelingking, gantung diri. Tidak berubah 100 tahun. Ayo pergi. Ayah, turunkan aku. Itu salah. Pegang tangan ibu erat-erat. Mulai sekarang, ayah, ibu, dan aku tidak akan pernah terpisah lagi. Ya, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Ini ayahku. Ayahku adalah pahlawan. Siapa tahu ini ayahmu? Gadis liar kecil. Menjauh dariku. Ayah, Beraninya kau menggertak anakku. Wang Jing, Kau tahu siapa aku? Jika Suang Xuan terluka, aku pastikan kau tidak bisa pergi begitu saja. ibu, dia memukulmu. Beraninya kau memukul anakku. Kau bosan hidup. apa?
Menuduh orang tanpa alasan. Aku tidak peduli kau benar atau salah. Yang ku tahu anakku menangis. Itu pasti salahmu. Kau masih berani bersembunyi? Maksudmu kamu mau memukul orang? Apa aku hanya bisa berdiri di sini dan membiarkanmu memukulku? Benar. Kau benar-benar berpikir bisa menakut-nakuti orang. Hanya dengan mengenakan seragam ini, tapi memukulmu akan memotori tanganku. Aku ingin kau berlutut dan meminta maaf padaku. Dan gadis liar ini harus berlutut bersama juga. Meminta maaf pada anakku. Kalau tidak, akan kubiarkan kau makan dan pergi begitu saja. Fei Fei, jangan takut. Jati itu kau, dasar kau jalang. Kapan kau menemukan kekasih seperti itu? Jika kau tidak tahan kesepian, maka carilah pria yang The film kuat. was translated Apa and gunanya mencari narrated gigolo? by M Media. Kau, beraninya kau memukulku? Apa kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kamu. Tamparan tadi untuk memberimu pelajaran karena mulut kotormu. Tamparan ini untuk memukulmu karena gagal mendidik putramu. Tamparan terakhir ini untuk mengajarimu cara menjadi manusia. Kau, beraninya kau memukulku? Aku tidak hanya berani memukulmu, tapi juga berani membunuhmu. Kau percaya? Bisakah Anda tolong pegang Fei Fei untuk saya? Baik. Masalah antara kedua anak itu bisa diselesaikan dengan membicarakannya. Jika itu salah Fei Fei saya, kami akan dengan sendirinya meminta maaf. Tapi Anda seharusnya tidak menyalahkan putri saya tanpa mengetahui kebenarannya. Meskipun Anda menghina saya barusan, saya pura-pura tidak mendengarnya. Tapi Anda seharusnya tidak mengancam putri saya. Anda bisa menggertak saya, tapi menggertak putri saya sama sekali tidak diizinkan. Ini ganda campuran untuk pasangan. Kalian mengeroyokku untuk membuliku? Tunggu saja. Kalian, apa yang kalian semua lihat? Tains, cuaca semakin dingin sekarang. Lukamu belum sembuh. Jangan sampai masuk angin. Tidak apa-apa. Jika tubuhku benar-benar selemah itu, aku pasti sudah mati berkali-kali. Bagaimana mungkin aku bisa hidup sampai sekarang? Tains, kau mau kemana sekarang? Ayo pergi ke Siang Tei Vilas. Hanya personel operasi khusus yang diizinkan diajarkan teknik pernapasan ini. Mudah, tubuhmu adalah milikmu sendiri. Jangan serakah akan kesenangan. Tanpa kendali, benar-benar memasangkan tubuh. Begitu esensi, energi, dan semangat rusak. Tidak peduli berapa banyak pun, tidak akan membantu. Pak Tua, Anda benar. Kalian bangun sepagi ini? Kami sedang latihan pagi. Latihan pagi. Pak Tua, saya lihat tinju tempur yang Anda latih adalah versi paling awal, kan? Anda tahu tentang tinju tempur? Benar, Pak Tua. Tapi, saya sarankan Anda jangan melatih teknik tinju ini. Teknik tinju ini ada masalah. Masalah? Masalah apa? Set tinju tempur ini sudah versi dari puluhan tahun lalu. Itu hanya semata-mata mengejar seni membunuh yang ganas dan kejam. Semakin dalam Anda berlatih, semakin besar kerusakan pada tubuh Anda. Apa yang kau tahu? Seorang pria yang tubuhnya telah terkuras oleh anggur The dan film was wanita translated berani berbicara and omong kosong tentang narrated pukulan by M pertempuran yang Media. bermasalah. Apa katamu? Anak muda, memiliki keterampilan seperti itu. Patut dipuji. Pak Tua, memiliki fisik seperti itu juga cukup luar biasa. Dari gerakan kalian berdua teman muda. Sepertinya kalian dari militer. Dari wilayah utara. Wilayah utara. Wilayah utara telah menghasilkan sosok legendaris. Konon dia dipanggil Tianz. Sayang sekali, saya tidak punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Sungguh penyesalan dalam hidup saya.
Aku khawatir kau tidak tahu. Tain sendiri sedang berdiri di depanmu. Pak Tua, jika Anda masih ingin berlatih, ketika saya punya waktu, saya akan ajarkan Anda tinju tempur versi baru, bisa dibilang sepenuhnya bermanfaat bagi tubuh. Teman muda, apakah ini benar? Tidak melanggar aturan. Untuk mengajarkan tinju tempur secara pribadi, tapi itu tabu besar. Jangan khawatir, Pak Tua, itu tidak melanggar aturan. Kalau begitu saya akan berterima kasih sebelumnya, teman muda. Saya Su Shenhua. Ini cucu saya, Taixu. Boleh saya tahu nama Anda, teman muda? Nama saya Jian Bei. Juga. Sungguh, pahlawan muncul di usia muda. Melihat Anda, saya benar-benar merasa sudah tua. Pak Su benar-benar bugar di usia tuanya. Begini saja, Senin pagi berikutnya, saya akan datang ke sini untuk mengajari Pak Su tinju tempur. Bagaimana menurut Anda? Selama Anda ada waktu, teman muda, saya akan siap kapan saja. Selamat tinggal. Kakek, kenapa kakek menghentikanku barusan? Pria itu hanyalah seseorang yang gemar minum anggur dan wanita. Kurasa dia bahkan tidak bisa mengalahkanku. Taixu, hati-hati dengan ucapanmu. Begitulah. Aku tidak percaya dia dari wilayah utara. Apa kau tidak melihat mereka berdua menahan tawa mereka? Saat kau selesai berbicara tentang perintah Tains, aku mengerti. Mereka hanya sengaja mempermainkanmu. Taixu, apakah kamu sadar bahwa yang bernama So Kun tadi benar-benar berniat membunuh? Aura membunuh itu bukan sesuatu yang bisa dikembangkan orang biasa. Identitas Shoko itu tidak sederhana. Tapi Jiang Bei itu... Taixu, kamu biasanya cerdas dan cekatan. Bagaimana bisa kamu begitu bingung hari ini? Tidak bisakah kamu lihat? Identitas teman muda Jian hanya lebih tinggi dari Shoko ini. Teman muda Jian ini, wajahnya pucat. Kelopak matanya bengkak. Bukan dari terlalu banyak bersenang-senang. The film was translated Tapi kemungkinan and dari luka dalam. narrated by M Media. Yang belum sembuh. Pantas saja. Taixu, sekarang setelah kamu mendengar nama Tianzi, tahukah kamu siapa yang kumaksud ketika aku menyebut Tianzi? Aku tidak tahu. Komandan wilayah utara, senjata vital negara, dewa perang yang tak terkalahkan, legenda kontemporer. Kakek, kenapa aku tidak pernah mendengar nama Tains? Tianzi adalah nama dan simbol status. Adapun sosok legendaris itu, apakah dia dipanggil Tianzi? Aku tidak tahu. Namun, ada desas-desus bahwa usia Tianzi tampaknya belum terlalu tua. Tapi semua informasinya sangat rahasia. Aku tidak punya cara untuk tahu. Jika bukan karena potongan-potongan yang kudengar dari beberapa teman lama, aku tidak akan tahu tentang keberadaan orang seperti itu. Kakek bilang Tains tidak tua. Dia seharusnya tidak. Jika Tianzi datang ke Kingshou, bagaimana bisa begitu sunyi? Identitas teman muda Jiang ini jelas tidak rendah. Kalau tidak, dia tidak akan punya wewenang untuk mengajariku tinju tempur. Kamu tidak boleh bersikap tidak masuk akal dan membuat masalah. Menyinggungnya. Apakah kamu mengerti? Baiklah, aku ingat. Kakek. Lapor, Tains. Kemarin sore, wanita yang kau pukul bernama Wang Jing. Dia adalah ipar dari Tang Qingsu dari keluarga Tang. Istri Tang Yijian. Saat ini, dia sedang mencari orang untuk mengintai di luar King Chang Yaju, mengawasi pilar. Mereka seharusnya berencana untuk berurusan denganmu dan Cuyu. Keluarga Tang. Pertama keluarga Sun. Lalu datang keluarga Tang. Sepertinya takdir punya pengaturan sendiri. Karena begitu. Kalau begitu mari kita bertindak terhadap keluarga Tang. Biarkan mereka tahu kepulanganku. Ya.
Aku ingin tahu apakah aku akan mendapat bagian dari wanita berkualitas tinggi seperti itu. Pada akhirnya, kalian berdua dengarkan baik-baik. Jangan lewatkan apapun. Nanti, bos akan makan daging. Aku akan ikut minum sup. Dan aku akan berbagi sedikit dengan kalian. Apa? Kalian memberontak? Tidak ada yang menjawab saat aku bicara? Kakak, mari kita bicarakan ini baik-baik. Jangan terlalu emosi. Ini tempat umum. Itu juga tidak akan terlihat bagus untuk Mekan. Bahwa aku menemui orang di belakangmu. Aku hanya suka orang yang patuh. Baiklah. Liu Xiao. Sepagi ini, apa kau tidak lelah? Kau sangat menawan. Penuh energi. Kakak Hao, Jalang Choyun itu. Kau harus membantuku mengurusnya. Dan prianya. Sebaiknya lumpuhkan mereka. Saat aku melakukan sesuatu, apa kau tidak percaya padaku? Selama kau memuaskanku. Dengan cara apapun. Aku juga akan memuaskanmu. Itu kau. Kalian berdua berbaring dengan benar. Sebelum aku masuk, bagaimana kalian berbaring? Berbaringlah seperti itu. Aku ada urusan, aku buru-buru. Jadi, jangan uji kesabaranku. Kakak, Taens tidak suka bertele-tele. Dan tidak suka menunda. The Kau, film was telepon translated keluarga Tang. and narrated Suruh mereka by datang M menjemput Media. seseorang. Suamiku. Aku di Hotel Shihao. Bisakah kau datang menjemputku? Katakan yang sebenarnya. Aku selingkuh. Aku di kamar 8-3 Hotel Shihao sekarang. Dalam waktu setengah jam. Tolong cepat. Kalau tidak seluruh dunia akan tahu kau diselingkuhi. Waktunya habis. Wang Jin, dasar jalan. Tang Yijian. Kau berani menduakan aku. Aku akan mengulitimu hidup-hidup hari ini. Suamiku, aku salah. Suamiku. Bunuh dia untukku. Tunggu sebentar. Tang Yijian, kau terlambat. Setengah jam sudah berlalu. Apa maksudnya ini? Waktunya sudah melebihi setengah jam. Mereka mengambil foto perselingkuhan itu dan mempostingnya online. Berita utama besok. Kamu akan lihat. Tang Yijian, tuan muda keluarga Tang. Diselingkuhi oleh istrinya sendiri. Sungguh skandal. Begitu menyebar. Dampaknya pada keluarga Tangmu seharusnya tidak kecil, kan? Kau mencari mati. Kau berani memukulku. Bunuh dia untukku. Kau mencari mati. Tang Yijian. Apa kau masih ingat aku? Kamu Jiang Bei. Benar. Apa yang kamu inginkan? Jangan gugup. Aku hanya ingin kau membantuku dan sampaikan beberapa patah kata pada kakakmu yang cerdik dan cakap itu. Beritahu Tang Qingsu. Apa yang kuberikan padanya, dia bisa menolak. Tapi apa yang tidak ingin kuberikan padanya, dia tidak bisa mengambilnya. 5 tahun lalu, rencananya melawanku akan menjadi hal yang paling salah dan paling bodoh yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Masalah hari ini akan menjadi hadiah sambutan terakhir yang kuberikan padanya setelah kepulanganku. Baiklah, sampaikan pesannya. Kau boleh pergi. Tunggu sebentar. Kamu. Apalagi yang kamu inginkan? Kau tidak menginginkan istrimu lagi. Tunggu apa lagi? Kemari sekarang. Kamu memalukan. Keluar. Kau bilang ini hadiah sambutan Jiang Bei untukku? Jiang Bei memang mengatakan itu. Dan dia juga mengatakan, dia akan mengambil kembali semua yang kamu hutangkan padanya. Dia sudah keluar dari penjara. Melihat keluarga Tang kita akan The segera film was mengamankan translated proyek and area pemandangan narrated besar di by kota M Gunung Media. Qingshui. Dan Qingzu akan segera menjadi juru bicara kota Gunung Qingshui.
Tapi di saat kritis ini, hal seperti ini terjadi. Sepertinya, anak ini sengaja mempersulit keluarga Tang kita. Ini semua salah wanita ini. Tetua Tang. Karena tidak berbudi luhur dan merusak urusan penting keluarga Tang. Menurut adat lama, dia seharusnya ditenggelamkan dalam kerangkeng babi. Kakek, zaman apa ini masih menenggelamkan di kandang babi? Harus kukatakan, langkah Jiang Bei memang sangat cerdik. Segera beritahu Departemen Hubungan Masyarakat, habiskan uang untuk menghapus topik yang sedang tren, menyuap media berita. Namun, tidak perlu menekan semua berita. Agar orang luar tidak mengatakan kita punya hati nurani yang bersalah. Segala sesuatu yang lain tetap sama. Kakak, bagaimanapun kau biasanya bertindak, bertindaklah sama. Masih sama seperti biasa. Beberapa kegiatan masih, biarkan Wang Jing berpartisipasi bersamamu. Tapi, tidak perlu bertindak sangat mesra atau sengaja menjaga jarak. Lalu bagaimana dengan bajingan Liu Shihao itu? Sekarang bukan saatnya untuk menghadapinya. Kita tidak hanya tidak bisa menyentuhnya, tapi kita juga harus menghubunginya. Jika orang yang terlibat bisa keluar untuk bersaksi, maka rumor itu pasti akan hilang. Mengerti? Wang Jing, aku ingin kau ingat, kau tidak pernah berselingkuh. Jika keluarga Tang kali ini bisa berhasil mengatasi krisis, maka kau akan aman dan baik-baik saja. Jika kau berani bicara omong kosong di mana-mana, keluarga Tang pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Terima kasih. Aku pasti akan tampil baik. Terima kasih. Kakan, dia selingkuh dariku. Biarkan saja dia pergi begitu saja. Diam. Jika kamu tidak berkeliaran di luar sepanjang hari, dan bahkan tidak bisa mengendalikan istrimu sendiri, akankah keluarga Tang kita mendapat masalah seperti ini? Gawat, gawat, Tuan Tang. Liu Shihao sudah meninggal. Apa? Itu bukan urusanku. Dia baik-baik saja saat aku pergi. Bagaimana dia mati? Kudengar dia jatuh dari gedung dan meninggal. Dengan kematian Liu Shihao, dunia luar pasti akan mengatakan bahwa keluarga Tang kita membalas dendam secara diam-diam. Melompat ke Sungai Kuning Pool takkan membersihkan kita. Jiang Bei, metode bagus apa? Sepertinya 5 tahun di penjara. Telah mengubahnya. Kakan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jika tebakanku benar, selanjutnya media pasti akan mengkonfirmasi kematian Liu Shihao dan keluarga Tang kita terkait erat. Jiang Bei, kau pikir kau bisa mengancamku dengan ini? Tains, keluarga Tang bagimu hanya semut. Hanya dengan satu kata darimu, kau bisa membuat keluarga Tang hancur. Juke tidak mengerti. Kenapa kau harus The turun film tangan was secara pribadi? translated and narrated by M Media. Hal-hal yang terlalu mudah. Bukankah itu kurang menyenangkan? Karena Tang Kengsu sangat menghargai grup Tang, maka aku akan selangkah demi selangkah menghancurkan kerja kerasnya, meninggalkannya tanpa apa-apa. Halo, saya Jiang Bei. Apa? Ada apa, Fei Fei? Dia mengunci diri di kamarnya. Kami tidak bisa membuatnya keluar apapun yang kami lakukan. Fei Fei, buka pintunya cepat. Ini ayah. Apa dia sering begini? Dia tidak pernah melakukan ini. Aku tidak tahu ada apa hari ini. Ayah, Fei Fei. Ada apa denganmu? apakah ayah tidak menginginkan Fei Fei lagi? Apa kesalahan Fei Fei? Bagaimana bisa begitu? Ayah tidak pernah bilang tidak menginginkanmu. Ini semua salah ayah. Ayah tidak akan terlambat lagi. Fei Fei, jangan menangis. Jangan menangis. Ayah akan membawamu ke taman hiburan. Ayah, ibu, aku mau pergi bernyanyi karaoke. Kenapa kamu mau bernyanyi karaoke, Fei Fei? Anak-anak lain, dan pergi bernyanyi karaoke dengan ibu dan ayah mereka. Hanya aku yang tidak pergi. Ayo pergi. Ayah akan membawamu sekarang juga. Baiklah. Ada apa? Aku khawatir bertemu mereka lagi. Orang-orang yang menyakiti Fei Fei itu. Jangan khawatir, aku di sini. Tidak ada yang berani mengganggumu dan putriku. Jiang Bei, Ayah, apakah ayah kenal tante ini? putri. Kapan kau punya putri? Siapa ini? Halo,
Saya Chu Yun, Direktur Kengwan Creativity. Jadi kau orang yang waktu itu, direktur wanita yang sedang merekrut asisten. Jiang Bei. Sepertinya kamu sudah dapat pekerjaan. Nona Jiang, bukan seperti yang kamu pikirkan. Apa aku bicara padamu? Chu Yun, bawa Fei Fei mencari kamar pribadi dulu. Aku akan menyusul sebentar lagi. Baiklah. Ayo pergi, Fei Fei. Jangan, biarku jelaskan. Fei Fei benar-benar putriku. Kamu benar-benar punya kualitas profesional. Kamu terus bicara tentang anak perempuan. Menurutku yang sebenarnya kamu incar adalah direktur wanita itu, kan? Yusi, seseorang di sana mengganggu Jiang Nan. Jiang Bei, aku ingat sekarang, pemerkosa itu. Kamu harus hati-hati padanya. Jangan biarkan dia mencuri gadismu. Jiang Nan, ini yang kamu sebut suci. Tunggu saja. Kakak Yuzi, kalian akhirnya kembali. Ayo. Duduk di sini dan minum. Kamu sudah menghabiskannya? Minum sendirian. Ada apa denganmu? Jangan sebut-sebut. Pacarku. Dicuri oleh Jiang Bei. Siapa? Siapa yang berani menyentuh kakak iparku? Di mana dia? Dia di kamar mana? Kakak akan membelamu. Ibu, kapan ayah akan datang bernyanyi denganku? Fei Fei, jangan khawatir. Ayah akan segera datang untuk bernyanyi bersamamu. Kamu siapa? Jadi kamu jalan kecil itu. Kamu mau apa? Yus, kamu di mana? Aku sudah mencarimu. Bukan apa-apa, aku hanya bertemu teman dan duduk di biliknya sebentar. Apakah itu Jiang Bei tadi? Jangan khawatirkan dia. Jangan bilang begitu. Tidak mudah bertemu dengannya. Kita harus menyapa. Bos, jangan khawatir. Semua orang di sini hari ini akan dapat bagian. Terima kasih, kakak. Keluar sini. Jangan mendekat. Fei Fei. Kamu pikir mau kemana? Dia cukup galak. Tapi, aku suka yang galak. Bagaimana lagi aku bisa menunjukkan penaklukanku? Jiang Bei. Jiang Bei. Siapa? Yang datang untuk mengambil nyawa anjingmu. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kamu. Apa yang kamu inginkan? Bawa Fei Fei dan pergi dari sini dulu. Siapapun yang berani menyentuh orang-orang Jiang Bei tidak akan dimaafkan. Kamu. Apa yang kamu inginkan? Kakak Yuzi, panggil kakak Wei. Aku akan membunuhnya hari ini. Jiang Bei, ini tidak ada hubungannya denganku. Li Yuzi, aku membelamu. The film was translated Kamu tidak bisa hanya and berdiri dan narrated melihatku by mati. M Media. Aku tidak. Jiang Bei, dia anak buah kakak Wei. Kamu juga tidak bisa menyentuhnya. Bahkan jika Raja Langit datang, dia tidak bisa menyelamatkannya. Tunggu sebentar. Kakak Wei, Kakak Wei, kamu akhirnya datang. Jika kamu tidak datang, tempat KTV-mu tidak akan bisa diselamatkan. Kakak Wei, anak ini telah melukai begitu banyak saudara kita. Cepat, balas dendam untukku. Diam. Maaf Tuan Jiang, saya telah gagal mengawasi dengan baik, yang menyebabkan anak buah saya menyinggung Anda. Mohon maafkan kami. Cepat turun ke sini. Minta maaf kepada Tuan Jiang. Tuan Jiang, saya minta maaf. Saya minta maaf. baiklah. Aku sudah cukup melihat pertunjukan yang diatur ini. Aku tidak mau mendengar permintaan maaf. Lalu apa yang ingin Tuan Jiang lakukan? Aku ingin dia mati. Tuan Jiang, saya minta maaf. Saya salah. Saya salah. Saya salah. Jika kau merasa sulit,
kau juga bisa memilih untuk menolak. Seseorang, serat dia turun. Wei, kakak Wei. Jangan bunuh aku. Kakak Wei. Wei kakak Wei. Kakak Wei. Baiklah. Sekarang, giliranmu. Jiang Bei, kamu mau apa? Menyingkir. Jiang Bei, kamu tidak benar-benar berpikir ini ada hubungannya dengan Lius, kan? Jelas sekali orang itu menjebaknya. Jangan. Jika kau punya sedikit saja kepercayaan padaku, maka menjauhlah dari orang ini. Orang ini jelas bukan pasangan yang baik. Kau sudah menjadi gigolo. Hak apa yang kau miliki untuk membicarakannya? Tuan Jian, bagaimana kalau kita singkirkan orang ini juga? Jiang Bei, jika kamu berani menyentuh Lius, bahkan seujung jari pun, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup ini. Liu Xi, awalnya akhirmu akan sengsara. Tapi demi Jiangnan, aku akan mengampunimu kali ini. Jika kau berani melakukannya lagi, aku pasti akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Juga, jika kau berani mengganggunya atau menyakitinya, bahkan jika kau lari sampai ke ujung dunia, aku akan menghancurkan tulangmu menjadi abu. Kamu, keluar. Maaf, Kamu, kembali. Kamu sudah melihat semuanya. Apa gunanya keluar? baiklah. Pelan-pelan. Sayang, jangan menangis. Ayah akan melindungi kamu dan ibu. Seharusnya, apa yang terjadi di siang hari membuatnya takut. Sulit baginya untuk tertidur. Atau kalau tidak, kamu pergi malam ini. The film was translated and narrated by Baiklah. M Media. Kamu tidur di sini. Kau masih belum tidur? Kamu pikir aku sudah tidur? Kamu mau melakukan apa? Aku hanya membalikkan badan. Jangan khawatir. Aku jamin dengan kepribadianku, aku pasti tidak akan melewati batas sedikit pun. Tidur. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku tidak melakukan apa-apa. Kau datang ke sini sendiri tadi malam. Anaknya sedang tidur. Kalian tidur duluan. Aku akan mundur duluan. Tains, kamu istirahat dengan baik tadi malam. Kenapa kau di sini? Lapor, Tains. Rencana bisnis Grup Tang sudah diselidiki dengan jelas. Bicara. Besok sore, Grup Tang akan bergabung dengan Grup Sun untuk menawar bersama untuk proyek area pemandangan besar kota Gunung Qingshui. Jika tidak ada halangan, seharusnya itu sudah pasti. Hal yang pasti, dunia ini tidak pernah ada yang mutlak. Sekarang, karena kita sudah memberinya hadiah pertemuan, kali ini, kita akan memberinya hadiah besar. Tuan Sun, aku dengar adikmu, Sun Haishuan, ditangkap. Apa yang terjadi? Jangan sebut-sebut, berkat mantan pacarmu? Jokon dari Departemen Keamanan Publik sangat tidak tahu terima kasih. Dia bahkan tidak memberimu muka. Dia tidak bisa mengambil keputusan dalam masalah ini. Itu diperintahkan dari atas. Seluruh provinsi Jiangbei sedang menindak masalah Haozuan. Dia menabrak laras senjata dan dijadikan contoh. Jika kamu ingin menyelesaikan masalah ini, kamu harus mencari Jiangbei, memaksanya mengakui bahwa semua bukti video ini
Semuanya bohong dan rekayasa. Urusan adikmu kesampingkan dulu untuk sekarang. Yang terpenting saat ini adalah proyek kota Gunung Qingshui. Ambil alih proyek ini. Jangan takut kalau saatnya tiba. Tidak akan ada cara untuk membebaskan adikmu. Kakek, mengapa kakek terlihat seperti orang yang berbeda? Sejak Jiang Bei ini muncul, kakek sudah berlatih tinju dengannya. Begitu terobsesi. Taixu, apakah kamu lupa apa yang kukatakan padamu? Teman kecil Jian bukanlah orang biasa. Berlatih dengannya sangat bermanfaat. Teman kecil Jian, orang tua ini berani mengundangmu. Su terlalu sopan. Pemuda ini sedang dalam perjalanan bisnis dan terlambat tiba. Mohon maafkan Su. Kamu sudah bekerja keras, teman kecil. Su tua, kau sudah berlatih tinju pertempuran selama puluhan tahun. Ditambah kungfumu, kau sudah mencapai puncaknya. Versi baru tinju pertempuran ini telah mengalami beberapa perbaikan. Banyak detail yang berubah. Dalam hal kekuatan, lebih lemah dari versi The film sebelumnya. was Melemah translated sepertiga. and narrated by M. Tapi Media. keunggulannya terletak pada vitalitasnya yang tak ada habisnya. Alirannya yang terus-menerus. Luar biasa, sungguh luar biasa. Teman kecil, kebaikan ini, aku sangat berterima kasih untuk itu. Su tua, kau terlalu baik. Teman kecil, orang tua ini punya permintaan. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak. Su tua, silakan bicara terus terang. Ini cucuku. Dia punya bakat. Teman kecil, maukah kamu mempertimbangkan untuk menjadikannya murid dan membimbingnya sedikit? Su tua, mengambil murid. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Tapi membimbingnya sedikit bukan masalah. So Kui, aku serahkan masalah ini padamu. Kamu, apa maksudmu dengan itu? Apa kamu pikir bahwa aku tidak pantas? Kamu bimbing. Nona Su, kau salah paham. Tapi jika kau bersikeras mengatakannya begitu, kalau begitu baiklah. Apa kamu berani beradu tanding denganku? Jika kamu menang, aku tidak hanya akan mengakui kamu sebagai guruku, aku bahkan akan menikahimu. Aku tidak akan keberatan. Jika kamu kalah, kamu harus meminta maaf padaku. Taixu, jangan kurang ajar. Tidak apa-apa, karena Nona Su ingin berlatih tanding. Aku bisa memenuhi permintaanmu, tapi taruhannya tidak dihitung. Melepaskan kekuatan dalam. Aku tidak menyangka teman kecil Jian adalah seorang Grandmaster. Hormatku. Taixu, jangan lancang. Kemari dan beri hormat pada Tuan Jian. Tidak perlu, Su tua. Shou Kui sudah mengikutiku selama bertahun-tahun. Jika Nona Su bersedia, biarkan Shou Kui membimbingnya. Aku bersedia belajar dari guru juga. Hei, kakak menyuruhku menghormatimu. Tapi itu tidak berarti aku yakin. Suatu hari aku akan melampauimu. Baiklah, aku akan menunggu. Kalian berdua, aku masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Mari kita mengobrol lain hari. Tentu saja, jelasnya. Tuan Jiang, Anda sudah tiba. Ini nomor penawaran Anda. Bagus sekali. Itu tugas saya. Jiang Bei, kenapa dia ada di sini? Lama tidak bertemu. Aku ingin tahu bagaimana kabarmu. 5 tahun terakhir ini. Berkat kau dan Tang Qingsu, hidupku tidak terlalu buruk. Karena kamu baik-baik saja, aku bisa bermurah hati dan mengirimmu kembali untuk menikmati hidup yang baik. Aku menantikannya. Tapi, The film was sebelum itu, translated and kau seharusnya narrated khawatir by tentang M. adikmu. Media. Bagaimana dia menikmati hidupnya yang baik. Benar. Aku dengar keluarga Sun dan Tang bekerja sama kali ini. Bertekad untuk memenangkan lelang ini. Sayang sekali, tak satu pun dari kalian akan mendapatkannya. Baiklah, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Para tamu terhormat. Selamat sore semuanya. Saya Lin Jing, pembawa acara sesi penawaran ini. Sekarang saya umumkan. Penawaran dimulai sekarang. 550 juta. 580 juta.
800 juta. 810 juta. 850 juta. Grup Sun, 850 juta. Apakah ada tawaran lagi? 850 juta pertama. 850 juta kedua. Ada lagi yang akan menawar? Jika tidak ada yang menawar lagi, 850 juta ketiga. 1 miliar. Tuan ini, apa yang baru saja kamu katakan? Aku bilang. 1 miliar. Tuan Jian, saya khawatir kita tidak punya uang sebanyak itu. Jika kita tidak bisa menyediakannya, proyek ini akan ditarik, maka itu akan tetap menjadi milik Grup Sun. Kau meragukanku. Apa kau tidak mengerti aturan lelang? Saya tidak bermaksud begitu. Jangan khawatir. Kau tidak perlu membayar uangnya. Tidak mungkin. Seorang pria yang baru saja keluar dari penjara tidak mungkin punya 1 miliar. Penyelenggara, saya meminta verifikasi dana. Mereka yang mencapai hal-hal besar harus bisa tenang dan tetap tenang. Apa yang kau takutkan? Jiang Bei, jika tidak ada 1 miliar di rekeningmu, aku akan lihat bagaimana kamu mempermalukan dirimu sendiri. Halo, Tuan Jing, mohon bekerja sama dengan kami. Tunggu sebentar. Seseorang akan datang untuk bekerja sama denganmu. Penyelenggara, Bapak dan Ibu sekalian, semua sudah lihat. Kak, dia tidak punya 1 miliar. Dia mengganggu ketertiban lelang. Jiang Bei, kamu pikir jika kamu tidak bicara dan hanya duduk di sana, akan ada solusi? Keamanan. Usir dia untukku. The film was translated Jika kamu ingin and ke rumah sakit, narrated by M Media. Silakan coba. Jika aku berhasil mendapatkan 1 miliar, Jika kamu bisa mendapatkan 1 miliar, aku akan memberimu 2 kali lipat. 1 miliar. Saya akan bayar. Tuan ini, Anda bisa pergi bersiap. 2 miliar Anda. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bilang punya 1 miliar, dan kamu punya 1 miliar. Zhou Xiang dari grup Tianhai telah menyampaikan hormat kepada Tians. Tianhai adalah grup besar, membentang dari Jiangnan hingga Jiangbei. Aset setidaknya ratusan miliar. 1 miliar. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menyediakannya? Tuan Shou, saya Sun Haoxian dari grup Sun. Saya pernah bekerja sama dengan perusahaan Anda sebelumnya. Benarkah? Kalau begitu saya benar-benar sangat menyesal mendengarnya. Maaf soal apa? Maaf tentang grup Sun Anda yang akan bangkrut karena membayar 2 miliar. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi kesempatan untuk kerjasama. Maaf Tians, Zhou Xiang hampir terlambat. Saya harap Tians akan memaafkan saya. itu tidak dianggap terlambat. Bagus kau bisa datang. Proyek kota Gunung Kingsui dipercayakan padamu. Dia akan membantumu. Ya, Ingat kata-katamu. 2 kali lipat, 2 miliar. Tidak kurang sepeser pun. Aku akan datang untuk mengambilnya nanti. Uang jika kau punya. Tidak ada uang. Ambil nyawamu. keterlaluan. Ini benar-benar keterlaluan. Proyek kota Gunung Kingshui bisa dianggap kegagalan total. Dia tidak menyalahkan Tuan Sun. Bahkan aku tidak menyangka bahwa mantan narapidana seperti dia benar-benar bisa mengenal direktur sebesar itu dari grup Tianhai. Yang menjengkelkan adalah bahwa Jiang Bei sebenarnya benar-benar menuntut 2 miliar dariku. Tuan Sun tidak berencana menyerah padanya, kan? Mimpi saja. Kalau begitu beres sudah. Tapi Jiang Bei ini mengawasi kita seperti alam. Tidak peduli tindakan apa yang diambil kedua keluarga kita. Dia akan melawan kita dalam segala hal. Kita tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Aku tidak yakin apa hubungan gadis kecil ini dengan Jiang Bei. Tapi yang aku yakin adalah dia The film adalah was putri dari Chuyun, translated and direktur Kingwan narrated by Creativity, M Media. dan Jiang Bei adalah kekasih Chuyun. Dia bisa mengawasiku seperti elang. Tidak bisakah aku mengawasinya seperti elang? Saya mengerti. Jiang Bei, kamu telah berulang kali merusak rencanaku. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam. Tains, ada sesuatu. Nona Chuyun mungkin dalam bahaya. Apa?
Yang Tianwei mengirim pesan, mengatakan bahwa beberapa gangster di jalan, beberapa penjudi dengan tangan dan kaki kotor, tiba-tiba mulai bertanya tentang Nona Chuyun. Mereka mencari mati. Jiang Bei. Zhou Gui, cepatlah. Ya, Panggilan tak terjawab. Jiang Bei, aku baru saja mau menelponmu kembali. Ada apa? Kamu tidak apa-apa. Apa yang bisa terjadi padaku? Syukurlah kamu tidak apa-apa. Siapa ini? Dia adalah adikku. Namanya Zhou Gui. Halo, kakak ipar. Halo, Di mana Fei Fei? di taman kanak-kanak. Belum kembali. Zhou Gui, lindungi Chuyun. Aku akan menjemput anak-anak. Halo, bos. Gadis kecil itu sudah ditemukan. Fei Fei, Ayah. Ayah. Di mana dia? Di belakang. Saya akan membawanya ke sana. Bos mulai tidak sabar. di mana putriku? The film was translated and narrated by M Media. Bicara, di mana putriku? Di DI belakang. Fei Fei, ayah datang untuk menyelamatkanmu. Baik. Ayah. Bangun. Ayah. Bangun. Anda melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Kedua bos sangat puas. Anda tidak hanya menangkap yang kecil, Anda juga menangkap yang besar. Saya hanya tidak menyangka bahwa putra ini akan memiliki beberapa keterampilan. Kita hampir terbalik di selokan. Untungnya, ada Anda, Butler, untuk turun tangan. Baiklah, semua orang melakukan sesuatu demi Tuan. Hadiah sudah ditransfer ke kartu Anda. Terima kasih, Butler. Terima kasih, bos. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan dua orang ini? Jual yang kecil. Buang yang besar ke sungai untuk memberi makan ikan. Mengerti. Kamu tidak boleh menyakiti ayahku. Anak ini cukup sentimental. Baiklah, kalau begitu kami akan mengurusmu dulu. Kau berani menyentuh putriku. Kau cari mati. Hanya seorang seniman bela diri. Tidak lebih dari itu. Kamu. Bagaimana ini mungkin? Hanya air ether. Ini berhasil pada orang biasa, tapi tidak berguna bagiku. Bicara. Siapa yang memerintahkanmu melakukan ini? Itu adalah Sun Hao Chen, dan Tang Qingsu. Sun Hao Chen. Tang Qingsu. Apa? Misi gagal? Orangnya kabur? Sekumpulan orang tidak berguna. Tuan Sun akan marah. Mereka hanya sekelompok orang acak-acakan sejak awal. Membiarkan mereka menculik putri Jiang Bei. Hanya untuk mengalihkan perhatian Jiang Bei. Dan mengulur waktu. Awalnya aku berharap menggunakan ini untuk mengancam Jian, untuk menarik tuntutan video terhadap saudaraku. Pada saat yang sama, kita juga bisa mendapatkan kembali proyek kota Gunung Qingshui, kembalikan kepada kita. Sekarang sepertinya tidak ada harapan. Itu belum tentu benar. Tuan Sun, apakah Anda ingat konferensi pers untuk proyek kota Gunung Qingshui? Akan ada duta citra. Kamu mau bersaing untuk duta citra kota Gunung Qingshui? Aku tidak bersaing. Melainkan, identitas duta citra harus milikku. Kamu sebagai duta citra kota Gunung Qingshui, juru bicara. Manfaat apa yang akan dibawanya bagi kita? Anda tidak mengerti. Begitu aku menjadi duta citra untuk proyek kota Gunung Qingshui. Artinya, aku punya hak untuk mengakses semua informasi tentang proyek kota Gunung Qingshui, termasuk
semua dokumen grup Tianhai. Saat waktunya tiba, kita akan memberi grup Tianhai lebih banyak masalah dan opini publik. Tidak takut proyek kota Gunung Qingshui tidak akan kembali ke tangan kita. Seperti yang diharapkan dari Direktur Wanita Utama Keluarga Tang. Mengesankan, The sangat film was mengesankan. translated and narrated by M Media. Tains, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Orang-orang ini benar-benar patut dibenci. Mereka tidak bisa menang melawan kita secara langsung. Jadi mereka pakai cara lisik. Perlu aku turun tangan? Tidak perlu. Hanya beberapa orang tidak penting. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Ngomong-ngomong, proyek kota Gunung Qingshui akan mengadakan konferensi pers. Pihak atasan akan mengumumkan seorang duta citra. Tebak siapa itu? Siapa itu? Tang Qingsu. Ternyata dia. Menarik. So Kui, informasi yang kuminta kau selidiki sebelumnya. Sudah waktunya untuk mengeluarkannya. Tains, kamu mau apa? Sudah waktunya memberi Tang Qingsu hadiah besar ketiga. Tua, mohon tunjukkan undangan Anda. Aku tidak punya undangan. Maaf, orang tanpa undangan tidak diizinkan masuk. Bagaimana jika aku bersikeras masuk? Tua, mohon segera pergi. Jika tidak, saya akan bersikap tidak sopan. Minggir. Atau mati. Kamu, Anda ingin memaksa masuk ke konferensi pers? Saya tidak akan sopan. Berhenti. Biar kulihat siapa yang berani mengusirnya. Nona Su, Tuan Jing. Juga. Apa kalian baik-baik saja? Apa yang kau lakukan di sini? Ini hotel keluarga kami. Bagaimana menurutmu? maaf Nona Su. Ini Tuan Sun dari grup Son yang meminta kami bahwa tanpa undangan, masuk sangat dilarang. Apa itu Sun Hao Chen? Tuan Jing adalah teman dekat kakekku. Kau menghentikannya. Kau bosan hidup. Maaf Tuan Jian. Tolong. Selamat, Tuan Tan. Masalah duta citra kota Qingshui akan diselesaikan dalam 15 menit. Berkat dukungan kuat Tuan Sun. Tidak baik, Tuan Tang. Ada yang membuat masalah. Orang itu akhirnya datang. Tuan Tang, aku akan pergi dan menghabisinya sekarang. Bantu aku menahannya selama 15 menit. Dan semuanya akan selesai. Maaf, orang tanpa undangan tidak diizinkan masuk. Aku putri sulung keluarga Su. Beraninya kau menghentikan aku? Nona Su tidak perlu mengintimidasi mereka, karena mereka juga personel keamanan hotel Anda. Tapi tentara bayaran yang saya sewa dari luar. Tujuannya adalah untuk mencegah orang-orang tertentu dengan motif tersembunyi. Tentara bayaran, ternyata. Ini semakin menarik. Bocah, kamu tamat hari ini. Bahkan jika Raja Langit datang, tidak bisa menyelamatkanmu juga. Jiang Bei, hati-hati. Siapapun yang berani menyakiti putriku, harus mati. Apakah ada orang lain yang berani menghentikanku? Nona Tang, selamat. Terima kasih. Tunggu sebentar. Jiang Bei, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja, aku di sini untuk melihat bagaimana reputasimu hancur. Jiang Bei, jangan membuat tuduhan palsu. Aku membuat tuduhan palsu. Lihat apa ini. Di dalam sini adalah semua milik Tang Corporation-mu. Dalam 5 tahun terakhir, penggelapan dana publik, penyalahgunaan dana publik, bukti suap pribadi. Contoh-contoh ini, satu persatu, adalah bukti yang tak terbantahkan. Tang Qingsu, apakah kau pikir kau memenuhi syarat untuk menjadi duta citra? Jiang Bei, kamu bicara omong kosong. Perusahaan kami punya perjanjian rahasia. Tanpa saksi, kamu hanya memfitnahku. Siapa bilang Tuan Jian tidak punya saksi? Tuan Besar Su, kenapa Anda di sini? Nona Tang, akulah saksi itu. Sekarang, dengan saksi dan bukti, kamu masih mau berdebat? Jiang Bei, aku akan ingat apa yang terjadi hari ini. Kamu kejam. Berhenti.
Jiang Bei, mulai sekarang, kita tidak bisa berdamai. 5 tahun lalu, kita sudah tidak bisa berdamai.